Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas materi teori bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau FPB. Mungkin kalian masih ingat ya teman-teman, FPB ya, karena ini sudah pernah dipelajari pada sekolah dasar ya, sering kita pelajari, kita temui pada sekolah dasar, SMP maupun SMA. Nah, tetapi pada teori bilangan ini kita akan membahas pembuktian pada faktor persekutuan terbesar ya teman-teman. Baik, kita telah mengetahui bahwa semua faktor bulat positif dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan semua faktor bulat positif dari 45 itu ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Maka faktor-faktor persekutuan ya atau pembagi-pembagi bersama dari 30 dan 45 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 45 itu adalah 15. Ya, kalian apakah masih ingat teman-teman? Tentu saja masih ya. Secara umum, pengertian tentang faktor persekutuan dari dua bilangan bulat itu dituliskan sebagai definisi berikut. Baik, ini ya teman-teman. Di sini ada definisi 2.2. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D membagi habis A dan D membagi habis B. Oke, definisi 2.2 ya. Nah, karena 1 itu adalah pembagi ya atau faktor dari setiap bilangan bulat, maka 1 itu adalah faktor persekutuan dari dua bilangan bulat sembarang A dan B. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari A dan B itu tidak pernah kosong ya teman-teman. Jadi, akan selalu ada faktor persekutuannya. Nah, setiap bilangan bulat kecuali 0 selalu membagi 0 ya. Sehingga jika A membagi B, maka apabila A sama dengan B, maka sama dengan 0. Maka setiap bilangan bulat itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Dalam hal ini, himpunan semua faktor persekutuan bulat positif dari A dan B itu merupakan himpunan tak hingga. Ya, apabila sekurang-kurangnya 1 dari A dan B tidak sama dengan 0, maka himpunan semua faktor persekutuan bulat positif dari A dan B merupakan himpunan berhingga. Sehingga mesti ada anggota dari himpunan tersebut yang terbesar dan disebut faktor persekutuan terbesar dari A dan B ya. Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat ya teman-teman. Nah, secara formal hal tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada definisi 2.3. Jika A dan B bilangan bulat yang sekurang-kurangnya 1 di antaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar dari A dan B diberi simbol seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ada suatu bilangan bulat positif. Misalnya D yang memenuhi. Ya, yang pertama D membagi habis A dan D membagi habis B. Serta jika E membagi habis A, maka dan E membagi habis B, maka E itu kurang dari sama dengan D. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa jika A ya apabila FPB dari A dan B itu sama dengan D, yaitu D adalah
faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka D itu lebih besar dari sama dengan 1. Dan apabila ada faktor persekutuan lain, misalnya E, maka E ini lebih kecil dari sama dengan D. Jadi D itu selalu paling besar ya teman-teman. Iya, karena itu adalah yang terbesar ya teman-teman. FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini ada contoh 2.2. Faktor bulat positif dari negatif 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, dan 12. Faktor bulat positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ya, maka faktor-faktor persekutuan bulat positif dari negatif 12 dan 30 adalah, ya, ini maksudnya yang sama ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 30 adalah 6 ya. Atau dapat ditulis secara singkat sebagai berikut ya teman-teman. Ya, dalam kurung negatif 12 dan 30 ini dibaca FPB dari negatif 12 dan 30 sama dengan 6. Selanjutnya dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa negatif FPB negatif 5 dan 5 itu adalah sama dengan 5, kemudian FPB dari 8 dan 15 itu 91, FPB 8 dan negatif 36 itu adalah sama dengan 4 dan negatif 6, negatif 42 itu sama dengan 6. Oke, selanjutnya perhatikan bahwa 30, FPB 30 dan 105 itu sama dengan 15. Dan FPB dan 30 dibagi 15. Kemudian 105 dibagi 15 itu sama dengan FPB 2. Dan 7 sama dengan 1. Hal ini apakah dapat dikatakan secara umum apabila FPB A dan B itu sama dengan D? Maka A dibagi D, kemudian B dibagi D itu sama dengan 1. Misalkan ya, kita misalkan A dibagi D, kemudian B dibagi D, ada sama dengan C, maka C itu lebih besar dari 1. Dan C itu membagi habis A dibagi D, dan C membagi habis B dibagi D. Karena C membagi habis A dibagi D, maka ada suatu bilangan bulat M, sehingga A dibagi D itu sama dengan MC atau A sama dengan MCD. Karena C membagi habis C dan D, maka ada suatu bilangan bulat N, sehingga B dibagi D sama dengan NC atau B sama dengan NCD. Karena A sama dengan MCD dan B sama dengan NCD, maka CD adalah faktor persekutuan dari A dan B. Karena faktor persekutuan dari A dan B ya itu adalah D, maka CD itu lebih kecil dari sama dengan D, yaitu C lebih kecil dari sama dengan 1, sehingga D itu adalah suatu bilangan bulat positif. Karena C lebih besar dari sama dengan 1 dan C lebih kecil dari sama dengan 1, maka C itu sama dengan 1. Oke. Uraian tersebut merupakan bukti dari teorema berikut ini, teman-teman. Di sini ada teorema 2.6. Jika FPB A dan B sama dengan D, maka A dibagi D dan B dibagi D itu sama dengan 1. Apabila A dan B dua bilangan bulat positif dengan FPB A dan B itu sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A dan B itu saling prima ya, dan A itu prima relatif terhadap B.
Misalkan A dan B itu dua bilangan bulat dengan A itu lebih besar dari 0, maka B itu dibagi oleh A akan memberikan hasil bagi dan sisa pembagian. Oke, hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini dan terkenal dengan algoritma pembagian. Oke, teman-teman, di sini ada contoh 2.3. Carilah FPB dari 5.767 dan 4.453. Oke, penyelesaiannya kita gunakan algoritma pembagian ya. Seperti pada teorema 2.7 dan teorema 2.8. Nah, kita lihat 5.767 itu sama dengan 1 dikali 4.453 ditambah 1.314. Maka FPB dari 5.767 dan 4.453 itu adalah 4.453 ya. Kita tulis ulang. Kemudian 1.314 kita tulis ulang ya yang ini. Jadi yang terakhir dengan yang terakhir kita ambil, kita jadikan satu di ujung ini teman-teman. Kemudian ya ini kemudian tadi kan didapat ini teman-teman 4.453 ya. Untuk angka yang kedua 4.453 sama dengan 3 dikali, kita tulis ulang ya, 1.314 ditambah 511, maka 4.453 dikalikan dengan 1.314 sama dengan, kita tulis ulang ya, 1.314 nih, dan kita ambil 511 nya. Kita taruh sini, kemudian berulang sampai menemukan hasilnya, yaitu 73. Jadi FPB dari 5.767 dan 4.453 itu adalah 73. Oke teman-teman, di sini ada contoh lagi ya, 2.4. Hitunglah FPB dari 247 dan 299 dan tentukan bilangan-bilangan bulat M dan N yang memenuhi 2.407 dikali M ditambah 299N sama dengan 247 dan 299. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kita ambil bilangan yang terakhir dulu nih teman-teman, 299 sama dengan, kita sama dengan kan dengan bilangan yang depannya ya teman-teman, 247 ya, dikali 1 ditambah 53 untuk menghasilkan 299. Kemudian untuk bilangan yang kedua ya, yang 247 jadi kita membuktikannya cukup yang bilangan yang terakhir, yang paling besar ya, yang paling besar dari dua bilangan ini. Kemudian kita cari, kita samakan dahulu dengan bilangan depannya, dikalikan berapa dan ditambahkan berapa supaya menjadi 299. Nah setelah itu hasil akhir yaitu 53 untuk kita mencari 247. Jadi 247 sama dengan 5 dikali 52
dikali 4 ditambah 39. Kemudian kita cari lagi 52-nya. 52 ini dikalikan berapa atau dijumlahkan berapa sih supaya menjadi 52? Kita ambil yang terakhir, angka terakhir 39. Kita kalikan 1 ditambah 13. Kemudian 39 kita taruh ke kiri. Sama dengan 13-nya kita turunkan ya. Kita taruh ke ruas kanan. Kemudian dikalikan berapa supaya menjadi 39? Yaitu dikalikan dengan 3. Oleh karena itu, FPB dari 247 dan 299 adalah 13, teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai materi faktor persekutuan terbesar ya, atau FPB. Oke lah teman-teman, itulah tadi penjelasannya. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa pada pembahasan teori bilangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.